Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamis Saputra, NIM 63010020047 dari kelas 2E Perbankan Syariah. Saya adalah mahasiswa dari IAIN Salatiga, jurusan Perbankan Syariah, semester 2. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tinjauan atas manajemen keuangan. Baiklah, kalau begitu teman-teman, langsung saja kita ke video penjelasan dari saya, dan selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha ini ada berbagai macam. Yang pertama ada kepemilikan perseorangan. Kepemilikan perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki oleh satu orang dan tidak berbadan hukum. Kelebihan dari bentuk badan usaha ini adalah yang pertama mudah dibentuk dan murah. Yang kedua, tidak terlalu diatur oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah pajak penghasilan yang rendah. Lalu kelemahannya, yang pertama ada kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang usaha. Jadi utang usahanya full ditanggung oleh pribadi. Yang kedua ada sulit mendapatkan modal dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, usia usaha terbatas hanya pada usia orang yang mendirikannya. Lalu teman-teman, yang kedua ada persekutuan atau partnership. Persekutuan adalah suatu usaha yang dimiliki oleh dua atau lebih orang dan tidak berbadan hukum. Kelebihan yang dimiliki badan usaha ini adalah yang pertama, dapat dibentuk dengan mudah dan murah. Yang kedua, pajak penghasilan yang rendah. Lalu kelemahannya dari persekutuan ini adalah yang pertama ada kewajiban pribadi yang tidak terbatas, kesulitan mendapatkan modal, dan usia usaha yang terbatas. Lalu yang ketiga ada perseroan terbatas atau corporation. Perseroan terbatas adalah suatu entitas hukum yang modalnya terbagi atas saham-saham, di mana tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dia miliki. Dalam bentuk badan usaha ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah dalam mendapatkan modal besar. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan. Yang ketiga, memiliki usia usaha yang tidak terbatas. Yang keempat, kemudahan dalam perpindahan kepemilikan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama ada prosedur pendirian PT relatif sangat sulit. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan para pemegang saham. Dan yang ketiga, laba umum menjadi subjek dari perpajakan ganda. Lalu saya akan menjelaskan tentang harga saham dan nilai pemegang saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dasar asumsi tujuan manajemen adalah maksimisasi kekayaan pemegang saham atau stockholder wealth maximization, yang diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham biasa perusahaan. Masalah yang menentukan harga saham itu ada 3. Yang pertama, harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor. Yang kedua, faktor di luar kendali manajemen seperti teroris. Yang ketiga, perubahan kondisi dan informasi baru yang diperoleh investor tentang prospek perusahaan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai intrinsik, harga pasar, dan equilibrium. Nilai intrinsik atau intrinsic value adalah estimasi nilai saham sebenarnya yang didasarkan atas data risiko dan pengembalian yang akurat. Yang kedua, harga pasar atau marketplace adalah nilai saham berdasarkan informasi yang dimiliki, tetapi memiliki kemungkinan salah seperti yang dilihat oleh investor marginal. Yang ketiga ada equilibrium, adalah situasi di mana harga pasar aktual sama dengan nilai intrinsik, sehingga investor bersikap indiferen antara membeli atau menjual saham. Dan dalam menjalankan semuanya, pasti tidak luput dari etika usaha. Etika usaha adalah sikap dan tingkah laku suatu perusahaan terhadap karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemegang saham. Contohnya,
Dalam bersikap kita harus jujur, bersikap dewasa, bagaimana kita memperlakukan atasan, bagaimana kita memperlakukan teman, karyawan lain, dan bagaimana kita memperlakukan bawahan kita, dan lain-lain. Jadi, etika usaha ini sangat penting sebenarnya, dan harus diperhatikan dalam suatu perusahaan. Dalam etika usaha, tidak selalu berjalan mulus, berjalan lancar sesuai keinginan kita. Pasti ada suatu saat terjadi konflik. Salah satu konflik yang sering terjadi dalam perusahaan itu antara manajer dan pemegang saham. Gaji manajer dan pengeluaran untuk pemegang saham itu tidak konsisten dengan maksimisasi kekayaan pemegang saham. Meskipun demikian, program kompensasi eksekutif yang baik akan memotivasi manajer untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Jadi, manajer pasti mengeluarkan kompensasi untuk para pemegang saham. Yang pertama, ada paket kompensasi yang wajar. Yang kedua, intervensi langsung oleh pemegang saham, termasuk pemecatan manajer yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, ancaman pengambil alihan. Oleh karena itu teman-teman, untuk maksimisasi kekayaan para pemegang saham, dibentuklah peran keuangan dalam organisasi. Yang pertama itu ada pimpinan dewan. Pimpinan dewan adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan. Yang kedua ada komite kompensasi. Komite yang terdiri dari 3 direktur dari luar yang menentukan paket kompensasi bagi para pejabat senior. Yang ketiga ada Chief Executive Officer atau CEO, adalah pemimpin tim manajemen dan terpisah dari pimpinan dewan. Yang keempat ada Chief Operating Officer atau COO, bertanggung jawab atas operasi aktual perusahaan. Dan yang terakhir ada Chief Financial Officer atau CFO, bertanggung jawab atas sistem akuntansi, menghimpun modal, dan mengevaluasi keputusan investasi penting serta keefektifan operasi. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi-materi tadi, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar dalam materi-materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mungkin ada kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.